Ngakak guling-guling, modal Google spill Caimin, Bjorka dibully Denny Siregar, ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Bjorka ini lagi panas-panasnya di dunia persilatan politik Indonesia. Bukannya menunjukkan jati dirinya sebagai hacker, Bjorka malah kelihatan banget punya muatan politik. Ngomong mau Indonesia maju saja sudah politis banget, kelihatan ala-ala Prabowo waktu dia kampanye. Sekarang Bjorka mau ngebaca soal Muhaimin PKB. Dia mengatakan dia tidak kenal Muhaimin, namun dia mengatakan bahwa Muhaimin itu kandidat kuat presiden 2024. Kelihatan mau pura-pura gak tahu, tapi sebetulnya orang ini punya kepentingan. Jawabannya soal Muhaimin itu benar-benar lucu. Jawaban sok nggak taunya Bjorka dibalas telak menghunus ulu hati oleh Denny Siregar. Denny Siregar bahkan lebih tahu Muhaimin. Dengan sok bahasa Inggris, Bjorka pura-pura tanya, "Who is Muhaimin?" Jawab Denny malah begini, Muhaimin is Kandar." Ngakak bukan main melihat reaksi dari Denny Siregar soal hal ini. Kita melihat Bjorka ini dipermalukan dan di-roasting habis-habisan di Twitter setelah akunnya disuspend oleh Twitter. Bukan Kominfo yang gak pecus itu, Bjorka panas dingin. Jangan-jangan si Bjorka ini orang petamburan chat enak-enak? B dari huruf pertamanya adalah plat mobil Jakarta. J itu adalah singkatan dari Jakarta. Or kelanjutannya adalah orang rasis yang dikenal sangat mirip dengan Anies Baswedan. Lalu K itu adalah kadrun aslinya. Paragraf di atas hanyalah cocok logi ya. Semoga saja Badan Intelijen Negara bersama tim Cybercrime Polri bisa membongkar identitas dari Bjorka yang ternyata lagi panas dingin terkentut-kentut di Petamburan sambil bersembunyi di balik ketiak gubernur rasis. Saya kira Bjorka ini bukan hacker. Bjorka ini hanyalah akun palsu yang dieluk-elukan oleh Habib Rizik CS dan menjadikan negara ini rusak parah. Selama ini kita tahu bahwa belum ada data rahasia yang berhasil di-spill sama Bjorka. Untuk nomor KTP mah gampang banget dicari. Tinggal Google, kita bisa melihat betapa banyak nomor KTP yang disebar. Yang ngeri dari spill data itu adalah alamat dan nomor telepon. Dan itu banyak banget muncul di Google. Google itu search engine yang paling lengkap. Sampai tua dan kumisnya panjang sepanjang lutut pun Johnny G. Plate gak bakalan bisa tuh menyaingi Google. Apalagi dia mengakui bahwa bikin search engine Gatot Kaca itu mahal banget. Search engine anak bangsa? Banyak banget orang-orang awam yang dengan mudahnya foto KTP dan ditaruh di HP dan tahu passwordnya. Jadi kalau Bjorka mau spill data surat rahasia, saya kira selama belum terbukti Muhaimin dari dulu sampai sekarang tetap Iskandar. Nama lengkap Caimin adalah Muhaimin Iskandar. Dia ini adalah orang yang jadi ketua umum PKB dan banyak yang mengatakan Muhaimin rebut kursi ketua umum PKB dari Gus Dur dan keluarganya. Lihat saja cekcoknya di Twitter. Bjorka mau ngomong apa coba soal ini? Apa yang dia jelasin coba? Gak ada yang rahasia, tinggal search aja Google. Muhaimin is pamer-pamer his power to be a capres. Lalu Bjorka sok keren mengatakan bahwa Muhaimin kandidat kuat capres 2024. Lah itu mah di Google dan berita luar negeri juga nongol kawan. Jadi benar yang dikatakan Denny Siregar, Muhaimin is Kandar. Begitulah. Bagaimana menurut Anda? PA212 mendadak banting setir bela rakyat bikin aksi 1209, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kenaikan harga BBM biasanya selalu diikuti oleh berbagai aksi demo di berbagai kota. Sudah mulai terasa banyak yang ricuh meski tidak mencekam. Ini fenomena yang biasa, apalagi bagi kita yang sudah capek mendengar berita soal aksi 411 dan 212, aksi tolak RUU Cipta Kerja, RUU KUHP dan KPK, rusuh dan mencekam, anarkis dan banyak aksi vandalisme, banyak susupan yang dibayar. PA212 bersama sejumlah ormas Islam lainnya yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat akan menggelar demonstrasi bertajuk Aksi Bela Rakyat 1209 untuk menolak kenaikan harga BBM di Istana Negara pada Senin besok.
Sekretaris Majelis Syuro PA212 Selamat Ma'arif mengonfirmasi rencana demo tersebut. Wakil Korlap Aksi 1209 Buya Husin membenarkan adanya poster yang beredar di media sosial terkait rencana aksi tersebut. Di poster itu juga tercantum 3 tuntutan yang akan disampaikan kepada pemerintah, yaitu turunkan harga BBM, turunkan harga-harga, dan tegakkan supremasi hukum. Aksi bela rakyat, itulah tema mereka saat ini. Mereka ini bisa berubah jadi apa saja sesuai pesanan atau kemauan. Aksi yang rencananya akan dihadiri oleh para petinggi PA212, GNPF Ulama, Front Persaudaraan Islam atau FPI, dan tokoh-tokoh ormas lainnya. Coba pikirkan, bukankah itu hal yang lucu? Mereka yang awalnya muncul karena aksi bela agama, sekarang banting setir jadi bela rakyat. Pret, dulu bela agama, lalu bela NKRI ganyang PKI, lalu bela capres tertentu. Bisa terjun ke agama, bisa pula terjun ke politik, bisa pula banting setir ke isu sosial ekonomi. Dalam bisnis, mereka ini berbisnis palu gada yang merupakan singkatan dari apa lo mau, gua ada. Kalau mereka disuruh demo tak jelas, bahkan konyol sekalipun, mereka tetap mau asalkan cocok nasi bungkusnya. Sejak kapan mereka berubah jadi pemerhati masalah dan penderitaan rakyat? Hanya orang bodoh yang dipercaya kalau mereka ingin memperjuangkan aspirasi rakyat. Tidak salah kalau misalnya banyak yang percaya mereka ini sedang ngidam nasi bungkus. Makanya begitu ada isu bagus, langsung bikin rencana turun ke jalan. Mereka bukan pembela rakyat, mereka itu penunggu nasi bungkus gratis. Lucunya lagi, masa hanya diperkirakan 1.000 orang saja. Wah, cuma 1.000 orang saja. Dulu demo bisa ratusan ribu, bahkan katanya sampai jutaan. Sekarang cuma 1.000. Ini demo yang sangat memalukan. Ini demo kelas teri, kelas amatir murahan. Masa kelompok yang katanya paling suci, punya kafling surga, cuma bisa kerahin 1.000 orang? Apakah tidak dapat sponsor kelas kakap? Apakah tidak ada orang gede yang mau sponsor nasi bungkus untuk 100.000 orang? Rakyat tidak sudi diwakili gerombolan bikin semak seperti mereka. Jijik melihat mereka yang bertingkah layaknya panitia surga paling suci. Mau muntah, kalau misalnya mereka mau bilang aksi bela gerombolan kadrun, tidak akan ada yang protes. Jangan bawa-bawa rakyat, ngaca dulu di rumah. Kalau sungguh mau demo yang berguna, demo ke DPR minta agar RUU Perampasan aset disahkan. Selama ini RUU tersebut ditolak dan di nomor sekian kan. Katanya resah koruptor hukuman sangat ringan, dapat remisi, vonis disunat habis, keluar masih bisa senyum dan tetap kaya. Tapi RUU tersebut belum disahkan dan mereka diam. Pernah dengar ada demo seperti itu? Tidak ada. Yang ada hanyalah demo tidak penting dan bisa dipolitisasi, apalagi kalau PA212 DKK sudah bergerak, maka berarti ada politisasi. Mereka itu rajanya politisasi. Agama saja dengan gampang mereka politisasi. Surga dan neraka pun dipolitisasi, apalagi cuma masalah ekonomi dan sosial, kecil bagi mereka. Apalagi kalau isu ini bisa dipakai untuk menekan dan menyerang pemerintah, maka PA212 DKK pasti akan ikut serta. Mereka bela rakyat, mereka bela diri sendiri, sakit hati terhadap pemerintah dan berusaha lampiaskan dendam ke semua jika ada kesempatan. Sekalian minta tuntutan keempat, yaitu tuntut kenaikan level nasi bungkus dari yang biasanya pakai telur menjadi kakap sambal. Bagaimana menurut Anda?